Selamat pagi, siang, para peserta ujian. Selamat datang di uji kemahiran bahasa Korea pertama untuk perekrutan sistem poin. Layanan pengembangan sumber daya manusia Korea berharap yang terbaik bagi para peserta ujian yang berasal dari negara di luar Korea. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memastikan keadilan perekrutan pekerja dengan mencegah kecurangan dalam sistem izin kerja, uji kemahiran bahasa Korea, EPS Topik, dan lain-lain. Tujuan EPS Topik adalah menilai kemampuan pencari kerja asing sesuai yang disyaratkan agar dapat bekerja di Korea, seperti kemampuan penggunaan bahasa Korea, pemahaman sastra Korea, dan pengetahuan tentang keselamatan industri. Ujian ini terdiri dari 40 pertanyaan yang dibagi dalam dua bagian, membaca dan mendengarkan. Anda wajib mengisi lembar jawaban dalam waktu 50 menit. Di antara para peserta ujian yang meraih batas poin minimum dan lebih tinggi, keberhasilan peserta ujian ditentukan menurut skor tertinggi yang tergantung pada jumlah pekerja yang dijadwalkan untuk direkrut. Setiap peserta ujian wajib menunjukkan paspor atau KTP sesuai negaranya dan kartu peserta ujian. Anda dilarang mengikuti ujian tanpa paspor, KTP, dan kartu peserta ujian. Periksalah kembali sebelum memasuki tempat ujian, karena peserta yang tidak membawanya akan diminta keluar. Peserta ujian wajib tiba di tempat ujian sesuai waktu dan tanggal yang diumumkan. Harap hadir tepat waktu, karena Anda dilarang memasuki tempat ujian setelah melewati batas waktu masuk yang ditentukan. Demikian informasi tentang pemeriksaan identifikasi peserta ujian. Untuk mencegah adanya peserta ujian pengganti, identitas peserta ujian harus diperiksa oleh pengawas sebelum memasuki ujian. Pengawas harus memeriksa secara keseluruhan dan tidak hanya paspor, KTP, dan kartu peserta dari peserta ujian. Informasi pribadi seperti foto, nama, dan tanggal lahir yang dibandingkan dengan daftar peserta ujian juga akan diperiksa. Pengawas diperkenankan meminta peserta ujian yang tidak memiliki KTP untuk meninggalkan tempat ujian, serta mencari tahu penyebab dan alasan ketidaksesuaian informasi pelaksanaan ujian. Jika ada unsur kesengajaan atau unsur ketidakwajaran yang diputuskan, pengawas dapat meminta masing-masing peserta ujian untuk mengikuti ujian. Peserta ujian yang informasi pelaksanaan ujiannya tidak sesuai wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan. Jika foto peserta ujian berbeda, maka peserta ujian harus kunjungi pusat EPS dengan membawa KTP-nya dalam periode yang ditentukan setelah ujian selesai. Peserta ujian yang lolos pemeriksaan identitas dipersilahkan duduk sesuai nomor kursi yang telah ditentukan dan menunggu arahan dari pengawas. Hingga ujian selesai, seluruh peserta ujian dilarang meninggalkan tempat ujian meskipun ingin pergi ke kamar kecil. Ini berkaitan dengan informasi tentang barang-barang yang dilarang dibawa selama ujian. Selama ujian, peserta ujian dilarang membawa perangkat komunikasi elektronik seperti ponsel, komputer tablet, earphone, jam tangan pintar, dan kamus elektronik. Jika kedapatan membawa atau menggunakan barang-barang tersebut selama ujian, maka peserta ujian akan dianggap curang dan akan diminta meninggalkan tempat ujian serta ujian dianggap batal. Semua perangkat komunikasi elektronik harus dimatikan dan disimpan secara terpisah sesuai dengan instruksi pengawas. Jika perlu, pemeriksaan tambahan terhadap barang-barang di atas dapat dilakukan dengan menggunakan detektor logam. Ini adalah informasi tentang jenis-jenis kecurangan dan hukumannya. Harap perhatikan hal-hal berikut, karena peserta ujian yang terlibat dalam tindakan ini akan dihukum karena dianggap curang. Peserta ujian yang terbukti melakukan kecurangan sejak sebelum ujian dimulai hingga selesai, maka ujiannya akan langsung diakhiri dan dinyatakan batal. Serta peserta ujian wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kecurangan. Jika peserta ujian yang melakukan kecurangan menolak menandatangani surat pernyataan, pengawas atau anggota staf kantor pusat akan mengisi dan menandatangani surat pernyataan kecurangan. Daftar peserta ujian yang pernah melakukan kecurangan selanjutnya akan dikirim ke masing-masing lembaga pengirim dan didaftarkan dalam sistem pemrosesan data.
Peserta ujian yang melakukan kecurangan dilarang mengajukan ujian topik atau ujian praktik selama 4 tahun sejak tanggal hukuman karena kecurangan. Terlibat dalam percakapan terkait ujian dengan peserta ujian lain selama ujian. Saling bertukar lembar jawaban untuk tujuan menyontek. Mengisi lembar ujian dengan melihat lembar jawaban atau lembar soal peserta ujian lain selama ujian. Memberitahu atau menunjukkan jawaban kepada peserta ujian lainnya. Membawa dan menggunakan atau bertukar sesuatu yang berhubungan dengan soal selama ujian. Mengisi lembar jawaban dengan bantuan orang di dalam atau di luar tempat ujian. Menyerahkan lembar jawaban dengan nama peserta ujian atau nomor pengajuan yang diganti dengan nama peserta ujian lain. Meminta orang pengganti untuk mengikuti ujian atau mengikuti ujian sebagai pengganti. Memiliki atau menggunakan ponsel selama ujian. Dan semua tindakan tidak jujur atau tidak adil lainnya yang dilakukan selama ujian dapat dianggap sebagai kecurangan. Perekrutan pekerja E9 melalui sistem poin ditangani secara eksklusif antara pemerintah Korea dan negara-negara di luar Korea. Biaya tambahan tidak diminta selain biaya tes, atau tidak ada pekerjaan yang diatur untuk perusahaan melalui broker. Demikian informasi perekrutan yang adil dengan mencegah kecurangan peserta ujian dan lain-lain di EPS Topik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Korea atau masing-masing agen tenaga kerja luar negeri.